want you to see. Jadi saya membawakan hari ini adalah mengenai Start Your Exciting Future. Karena terus terang teman-teman bahwa kondisi pandemi ini adalah membuat kita harus banyak sekali melakukan perubahan. Bahwa future itu akan semakin menarik, semakin exciting, indeed. Ya, bahwa kita harus ya dengan secara positif dan juga secara memiliki punya energi untuk melihat masa depan itu bagus. Masalahnya adalah apa yang harus kita bekali ya diri kita, apa yang harus kita bekali tim kita, apa yang harus kita bekali teman kita dan seluruh anak muda masa depan adalah ini yang saya akan coba uraikan hari ini adalah be smart and be sharp. Apa itu? Nanti kita akan coba lihat. Tak kenal maka tak sayang tadi seperti disampaikan sama Mbak Dania gitu ya mengenai profil singkat saya. Jadi sekarang saya adalah Head of People Development and Culture di Bank Muamalat Indonesia di satu bank syariah di Indonesia dan juga saya adalah double heading untuk sebagai Executive Director untuk Muamalah Institute atau salah satu anak usaha daripada Bank Muamalat Indonesia. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana sebenarnya Bank Muamalat Indonesia juga memberikan peluang kesempatan kepada siapapun yang memiliki passion, memiliki energi, memiliki ambition, ya, dan memiliki segalanya untuk bisa bagaimana juga berkontribusi. Ini adalah belajar, banyak sekali hal-hal yang juga saya pelajari di Bank Syariah. 19 tahun saya ada di dunia perbankan, tentu saja baru 4 tahun ini ya saya berhijrah ke Bank Syariah. Sebelumnya saya adalah di bank konvensional selama 15 tahun semenjak saya lulus kuliah ya kurang lebih 19 tahun yang lalu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, kita akan masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa saja yang harus dibekali, apa saja yang harus Anda miliki, apa saja yang harus Anda pertajam lagi ya di dalam kompetensi untuk menunjang Anda supaya bisa berkontribusi pada masa depan yang begitu menarik. Ya, dan saya terus terang teman-teman bahwa masa pandemi ini saya selalu katakan ke anak-anak muda bahwa akan menghasilkan pemenang-pemenang baru, akan menghasilkan ya orang-orang yang hebat ya di masa pandemi seperti ini. Karena apa? Ya anak-anak muda di masa pandemi ini tentu saja harus semakin punya vision, semakin mengerti, semakin understand dengan situasinya, semakin punya clarity terhadap tujuan masa depannya. Dan juga memiliki agility atau ketangkasan dalam berpindah ya sesuai dengan situasi yang ada. Maka kalau kita lihat adalah saya ingin membawa ke teman-teman adalah seberapa sih potensinya ekonomi syariah di Indonesia. Apakah kita dalam kondisi yang bagus atau dalam kondisi yang stagnan? Nah, teman-teman coba lihat masa depan. Karena masa depan itu adalah Anda bekali sekarang. Investasi apa yang Anda pertajam sekarang adalah untuk merengkuh masa depan. Jadi nggak ada tuh yang kalau kita akan merengkuh masa depan dan kemudian setelah itu kita hanya belajar 1-2 tahun. Karena saya sangat yakin kompetensi itu akan makin tajam, makin runcing, makin bagus ya jika diasah secara berkala. Nah, coba kita lihat industrinya supaya teman-teman betul-betul melihat bahwa industri syariah ini adalah seperti industri startup. Baru ya seperti usaha-usaha rintisan baru yang betul-betul mendobrak market. Kalau kita lihat teman-teman, potensinya begitu besar. Bahwa Indonesia ini baru saja naik 1 peringkat dari peringkat 5 ke peringkat 4 secara ekonomi, secara global. Ya, kalau kita lihat Indonesia itu punya potensi captive market yang begitu besar di Indonesia. Tapi kita hanya peringkat 4. Indikator-indikator yang ada pun menunjukkan bahwa kita pun mampu untuk masuk ke peringkat pertama. Dan bahkan secara global, ya secara general, peringkat pertama itu negara tetangga kita yang notabene lebih kecil captive marketnya dibandingkan Indonesia. Dan kalau Anda lihat bahwa tidak kecil kemungkinannya kalau kita bisa merangkak naik dan bahkan kita leading the market, kita leading the way. Nah, tentu saja potensi ini yang harus Anda camkan nih teman-teman. Kalau kita pakai teori SWOT analysis, maka saya nggak melihat bahwa ini merupakan threat. 4 tahun yang lalu saya join sama Bank Syariah, saya tidak melihat bahwa market share yang masih kecil adalah merupakan threat, tapi adalah merupakan opportunity. Dan orang yang ke depan akan sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan opportunity itu. Nah, itu yang teman-teman harus coba camkan. Jadi potensinya begitu besar. Kita lebih take a look lagi deh. Tapi untuk mendapatkan ini teman-teman, kita pun harus coba melihat Youth Development Index-nya. Ya dari Indonesia itu kita ada menggelepar di papan tengah.
bahkan cenderung ke bawah. Kalau teman-teman lihat dari berdasarkan kata data, ya, coba lihat adalah ketik di Google, ya, Human Capital Index Indonesia, kita pun di peringkat 6. Anda nggak usah bayangkan peringkat satunya udah pasti ketebak gitu ya, adalah Singapura. Singapura adalah peringkat satu dari Human Capital Index. Tapi yang kita patut adalah acungi jempol adalah peringkat duanya. Peringkat duanya adalah Vietnam. Negara yang mungkin kita akan pandang cuma sebelah mata di 15 tahun, 20 tahun yang lalu, tapi 2 dekade mereka menjelma dengan sangat luar biasa. Perekonomian yang tumbuh, ya generasi muda juga yang tumbuh. Kemudian adalah Human Capital Index mereka yang tumbuh. Dan itu adalah berpengaruh. Berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap kualitas talenta yang ada. Tentu saja kalau kita lihat indikator yang tadi, bahwa Indonesia punya potensi yang begitu besar di industri syariah, harus dibarengi dengan kualitas daripada talentanya. Talentanya yaitu Anda. 2030 kita akan masuk kepada era bonus demografi, yaitu adalah angkatan kerja, angkatan muda, angkatan produktif lebih banyak daripada angkatan yang tidak produktif. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, maka kita akan dalam bencana, ya, atau demographic disaster, bukan demographic dividend. Nah, ini harus kita tingkatkan juga nih teman-teman. Insya Allah ya teman-teman, industri ini adalah membutuhkan talenta-talenta muda yang berpikiran progresif, yang berpikiran ke depan, ya punya energi bagus. Nah, ini yang kita butuhkan. Tapi ini adalah merupakan sebuah keniscayaan ya, bahwa yang namanya Youth Development Index kita masih rendah, education kita rendah, employment and opportunity kita consider juga masih rendah, participant and engagement pun masih rendah, dan health and well-being itu adalah merupakan 4 komponen yang ada di Youth Development Index. Kalau kita lebih take a look lebih closer lagi gitu ya, di dalam opportunity yang ada, kita sekarang dalam masa pandemi. Kalau kita masa pandemi kemarin kuartal 2 kita sudah mencatatkan 7% positif ya ekonomi kita, ya pertumbuhan ekonomi kita. Di kuartal 3 kita akan cenderung slightly turun, dan juga dia tutup akhir tahun insya Allah kita ada 5%. Ini akan yang membuat pertumbuhan ekonomi ini akan begitu besar. Kebangkitan daripada ekonomi syariah ini sudah ditandai dengan beberapa indikator. Ada bank 3 bank yang merger ya jadi BSI, ada big data, sekarang adalah kita ngomong adalah Bank Aladin. Kemarin saya lihat adalah Bank Jago yang sangat kuat di digital pun sudah mendapatkan izin untuk UUS ya, untuk punya unit usaha syariah. 3 UUS besar pun sudah siap-siap untuk menjadi bank umum syariah, dan kemudian adalah 1 konvensional pun yang akan mengkonversi dirinya menjadi bank syariah. Nah, inilah merupakan opportunity bagaimana mengembangkan syariah di Indonesia agar menjadi pemain, jadi tuan rumah di Indonesia, dan juga menjadi pemain global. Karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain global di industri syariah. Tentu saja ini harus dibarengi dengan apa? 3 hal menurut kami, menurut kajian kami, yaitu adalah pertama adalah apa? Kita harus memperkuat identitas kita. Jadi bagaimana syariah itu harus diperkuat identitasnya. Saya yakin teman-teman di sini ada 700 orang, belum lagi ada yang ada di YouTube dan sebagainya. Bagaimana juga memperkuat identitasnya syariah. Kemudian apa? Sinergi dengan ekosistem, dan juga yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya enabler optimization. Ya, bagaimana kita mengoptimalkan enabler kita. Dan saya sangat yakin bahwa sebuah industri yang maju itu membutuhkan sebenarnya adalah key enabler-nya, yaitu apa? Salah satunya adalah people. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusianya. Jadi kalau kualitas sumber daya manusianya kita bisa maju, maka kita akan bisa memanfaatkan seluruh potensi yang kita dapatkan tadi. Ya, captive market begitu besar kalau dengan people yang bagus. Tentu saja teman-teman di sinilah yang saya sangat harapkan untuk juga bisa berkontribusi terhadap perekonomian syariah di Indonesia. Oke. Kalau kita lebih lihat lagi, bagaimana sih sebenarnya? Insya Allah ya teman-teman, Bank Muamalat Indonesia dan juga Muamalat Institute di sini adalah betul-betul memiliki keinginan yang kuat untuk bagaimana kita membangun building resilient and adaptable generation. Ini dibekali dengan apa? Ya, ini dibekali dengan kondisi kita yang sekarang. Kita di-trigger, ya dipantik dengan kondisi kita, yaitu kondisi pandemi ini. Maka Anda, generasi-generasi muda itu, harus menjadi orang yang sangat resilient, orang yang tangguh, begitu jatuh, kemudian bagaimana bangkit kembali. Justru dinilai itu adalah bukan hanya kita menangnya, tapi bagaimana kita merespon sebuah kekalahan, bagaimana kita merespon situasi yang buruk, dan kemudian kita bangkit, nah itu adalah orang yang resilient. Dan perusahaan mencari orang yang punya resiliensi tinggi.
Kemudian setelah itu adalah adaptable. Kenapa adaptable, Ton? Ya, ke depan kita semakin tidak menentu. Nah, ini kata kuncinya. Ke depan itu semakin tidak menentu, semakin unpredictable. Kalau orang bilang adalah ada kalimat yang namanya VUCA. Anda bisa cari itu satu terminologi, ya, yaitu apa VUCA itu adalah masa depan akan semakin volatile, ya, karena volatility. Kemudian adalah apa namanya kita ngomong adalah complexity, ya, dan kemudian setelah itu adalah ambiguity, ya. Kalau kita lihat adalah U-nya adalah uncertainty atau semakin tidak menentu. Jadi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Anda bayangkan masa depan yang semakin gampang berubah, masa depan yang semakin cepat melakukan perubahan, maka dibutuhkan generasi yang adaptif. Tentu saja adaptable. Nah, kami terus terang ingin adalah membuat 4 hal, yaitu apa? Bagaimana kita empowering new generation. Which is teman-teman di sini adalah kita pengen empower new generation supaya masa depan kita atau kalian tuh jauh lebih produktif. Kemudian dalam menciptakan apa? Menciptakan creating think tank influential. Yaitu apa? Untuk energi dan moralnya yang kita pengen teman-teman dapatkan. Yaitu apa? Bank syariah atau ekonomi syariah Indonesia masih kecil. Maka kita butuhkan adalah bukan orang luar, tapi orang yang bisa mikir dan orang yang bisa melakukannya. Nah, itu potensi lagi. Potensi untuk teman-teman tumbuh. Setelah itu yang kedua adalah yang ketiga, mohon maaf, adalah developing skill and measurable. Kita betul-betul adalah pengen meningkatkan kompetensi. Kompetensi kurang di mana dan setelah itu adalah kita ukur dan kita pastikan bahwa teman-teman memiliki strength dan kompeten ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sebenarnya kita meningkatkan enhancing future leaders. Future leaders ini tidak hanya untuk Bank Muamalat Indonesia, tapi ekonomi syariah yang begitu luas. Kita punya ada fashion, pharmaceutical, ada recreation, media, dan sebagainya. Nah, Anda bayangkan kalau kita teman-teman akan menjadi leader di sana, maka akan menumbuhkan yang namanya ekonomi syariah. Nah, kalau ekonomi syariahnya tumbuh, maka bank syariah pun akan tumbuh. Namun, teman-teman, kita tidak hanya ada di situ. Kita juga pengen dilandasi dengan fondasi yang bagus, yaitu apa? Akhlak. Akhlak kita yang bagus, akhlak kita yang betul-betul baik. Kenapa? Seberapa pintar pun Anda, ke depannya akhlak itu akan menopang keberhasilannya, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman, saya baru masuk nih, yang nanti akan kita diskusikan, ya, bagaimana setelah Anda melihat potensi, dan sekarang adalah apa yang Anda butuhkan, ya, untuk mendapatkan opportunity di dalam ekonomi syariah. Nah, ini kita akan masuk ke materinya. Gitu ya. Kalau tadi adalah baru pembukaannya, supaya kalian tahu adalah globalnya seperti apa, supaya kalian tahu adalah purpose-nya seperti apa, dan nikmatnya di syariah adalah Anda bekerja sambil juga beribadah. That's the, salah satu benefit. Nah, kalau kira-kira teman-teman, dengan seluruh keuntungan bonus demografi kita di kurang lebih 8-10 tahun yang akan datang, maka teman-teman harus menjadi orang yang berbeda. Teman-teman harus menjadi satu individu yang ada di permukaan. Ya, tidak ada yang biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, kecenderungannya akan apa? Ya nggak akan luar biasa dan tidak akan dilihat orang. Dan ingat teman-teman, kali ini semakin banyak terjadi pergeseran di dunia industri, yaitu apa? Mereka regardless Anda lulusan dari mana, yang penting adalah Anda kompeten. Tidak lagi orang secara tradisional lulusan mana kemudian pasti punya kompetensi, belum tentu. Ya, jadi sekarang adalah kita udah membuka diri adalah lulusan dari mana, yang penting kompetensinya. Nah, ini apa? Membuat persaingan semakin bagus. Tentu saja, saya sangat yakin adalah apa? Kualitas ya kampus, kualitas daripada university itu juga akan menelurkan kualitas sumber daya yang baik. Tapi kembali lagi ke individunya. Nah, di sini teman-teman, untuk kita menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang dalam term yang bagus gitu ya, apa yang dibutuhkan, apa sebenarnya skills dan juga hard skills dan juga soft skills yang teman-teman harus miliki ke depannya sebagai orang yang ingin menguasai marketnya. Kami dari Bank Muamalat Indonesia dan juga Muamalat Institute ingin memperkenalkan dua, yaitu apa? Smart and sharp. Nah, kita akan coba lihat nih, apa itu smart and sharp. Kita menggunakan terminologi ini adalah agar mempermudah teman-teman untuk menancapkan di pikiran Anda dan sanubari Anda dan sehingga gampang mempraktekannya. Coba kita mulai. Ini adalah satu recap-nya teman-teman. Jadi kurang lebih ada 10 smart dan ada 10 soft skills yang teman-teman harus miliki.
sebagai generasi muda yang insya Allah membangun ekonomi syariah ke depannya. Membangun Indonesia, untuk Indonesia yang lebih maju, untuk Indonesia yang unggul, ya tentu saja melewati dengan orang yang punya kompetensi, setelah itu kompetensinya menjadi kekuatan atau strength-nya dia. Nah, di sini kita perkenalkan 10 smart skills dan juga 10 sharp skills. Nah, kita akan coba lihat teman-teman adalah masuk ke satu persatu. Apa sih yang teman-teman harus butuhkan sebelum nanti kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Pertama adalah top smart skills yang harus kita miliki. Smart skills adalah soft skills. Jadi yang namanya orang kompeten itu di dunia kerja harus memiliki technical skills dan juga soft skills. Smart skills adalah soft skills. Jadi yang pertama adalah emotional maturity. Kenapa saya bilang harus punya emotional maturity? Iya, bahwa kita akan dilihat adalah bagaimana kita meresponnya. Bagaimana kita dalam tekanan kemudian kita meresponnya. Bagaimana kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan dan bagaimana kita meresponnya. Dan bagaimanapun kita kondisi yang leading dan bagaimana kita meresponnya. Maka pastikan bahwa Anda waktu dalam merespon, kalau kita ngomong adalah struktur otak kita, ada namanya prefrontal cortex dan juga amigdala. Jadi kalau dalam kita punya yang namanya emotional maturity, apapun informasi yang kita masuk, kemudian kita proses dulu, kemudian sampaikan ke amigdala, baru kita setelah itu adalah kita respon itu. Kenapa? Karena kecenderungannya akan kita bisa melihat bagaimana kita meresponnya. Jadi jangan cepat. Kalau sekarang kan orang yang cepat gitu ya, emotional maturity itu tidak di lidah lagi, tapi emotional maturity itu ada di handphone Anda. Jadi Anda begitu melihat dapat berita yang belum tentu benar dan kemudian langsung Anda ya repost, Anda posting dan sebagainya, dan itu akan menunjukkan your emotional maturity. Yang kedua adalah bagaimana kita punya strategic and critical thinking. Jadi teman-teman, bahwa setelah kita punya kedewasaan secara emosional, maka kita harus memiliki juga pemikiran yang strategik dan juga critical thinking. Karena ke depan, orang itu dibutuhkan adalah apa? Orang yang bisa mengkonsep, orang yang bisa melakukannya, orang yang langsung bisa melakukan analisanya, orang yang bisa mengambil insight, ya lewat mengambil insight-nya. Dan kemudian setelah itu adalah apa? Mengevaluasinya. Nah, ini adalah orang-orang yang berpikiran strategik. Maka orang yang strategik itu orang yang bisa menuliskan sesuatu, apa yang dipikirkannya, kemudian disynthesize. Ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk tulisan, ke dalam bentuk framework, apakah itu PowerPoint, apakah itu Visio, kalau kita ngomong alur, dan sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa Anda punya critical thinking. Setelah itu apa? Lihat apa keberhasilannya, kita lihat analisa yang orang udah lain lakukan dan sebagainya, dan apa kegagalannya, analisa, dan kemudian ada mitigasi. Itu adalah strategic and critical thinking. Itu adalah skill yang kedua. Skill yang ketiga adalah validation. Informasi sekarang adalah banyak. Anda bisa mendapatkan informasi ini di banyak tempat. Di handphone Anda aja adalah sumber informasi. Anda mendapatkan semacam seperti ini, ya informasi juga informasi. Dan apa yang Anda lakukan adalah Anda validasi dulu. Semua sumber informasi yang masuk ke pikiran Anda, pastikan jangan langsung merespon. Kalau Anda punya emotional maturity, Anda punya strategic thinking and critical thinking, pastikan validasi dulu keabsahannya. Sama kalau kita pergi ke dokter, ada yang namanya kita minta ke dokter pertama, ya kemudian kita minta view-nya dari dokter kedua, ketiga, dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada validation. Kenapa? Jangan kita pikirkan bahwa satu data itu dan kemudian selalu kita ngomong absolut bahwa data itu pasti benar. Nah, ini yang teman-teman pastikan, lakukan afirmasi ya terhadap informasi yang Anda dapatkan, sehingga Anda mendapatkan opini yang jauh lebih bagus. Yang ketiga adalah managing up. Yaitu apa teman-teman? Setelah 3 tadi adalah managing up, Anda akan bekerja dengan superior Anda. Anda tidak akan bekerja itu dengan sendirian. Anda akan bekerja dengan atasan Anda. Maka Anda harus pastikan teman-teman di sini harus memiliki kualitas hubungan yang baik dengan atasan Anda. Tentu saja underlying-nya adalah kinerja. Underlying-nya adalah performance. Bukannya karena kedekatan, bukannya Anda menjilat dan sebagainya. No, managing up itu adalah berdasarkan kinerja. Apa yang Anda lakukan untuk managing up? Pastikan target daripada atasan Anda yang menjadi tanggung jawab Anda bisa mencapai 100% atau lebih.
Nah, itu adalah managing up. Ya, kemudian ketika selanjutnya adalah followership. Teman-teman, bahwa followership ini menjadi penting. Bagaimana sebenarnya kapasitas Anda untuk menjadi pengikut? Loh, kok jadi pengikut, Ton? Bukannya tadi adalah pengen diciptakan sebagai future leader? Iya, Anda adalah future leader. Tapi sekarang Anda jadi pengikut terlebih dulu. Yaitu apa? Menjadi follower. Karena seorang future leader yang bagus adalah menjadi orang follower yang bagus pada awal karirnya. Begitu dia ada menapak karir, disitulah dia akan belajar dan mengaplikasikan beberapa hal yang dia dapatkan waktu dia jadi follower. Ya, karena Anda sudah pernah merasakan empati. Oh, saya dulu diginikan sama atasan saya nggak suka waktu jadi follower. Tapi begitu leader, Anda jangan lakukan. Oh, saya mendapatkan hal yang positif dari leader saya, dan kemudian saya pengen aplikasikan. Silakan. Saya ngelihat dari leader sebelah, saya coba lihat adalah saya pengen jadi mengikuti gayanya dia, dan setelah itu saya aplikasikan waktu saya jadi leader. Kenapa? Karena pada saat Anda jadi follower, ada kesempatan yang sangat luas, sangat banyak untuk Anda belajar. Kemudian selanjutnya adalah adaptability. Kalau kita lihat tadi adalah teman-teman bahwa adaptability pasti menjadi kata kunci. Being adaptive. Sekarang industri sekarang adalah tidak lagi yang kita lihat adalah berdiri sejak tahun kapan. Kita lihat banyak sekali produk jamu gitu ya, yang wanita terkuat Indonesia ya berdiri sejak kapan? Ya 19 sekian dan sebagainya pun runtuh. Yaitu apa? Bahwa organisasi, orang sekarang, individu sekarang harus semakin adaptif. Kenapa? Karena kita harus keep up dengan perubahan. Karena yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Maka bangun tidur pasti ada perubahan. Setiap detik pun ada perubahan. Bayangkan, kalau kita tidak adaptif, maka kita akan hiccups, kita akan kagok, kita akan cegukan terus gitu ya, melihat perubahan yang begitu cepat. Dan semakin hari, semakin cepat perubahan itu ada. Penemuan sekarang, penemuan semakin banyak. Ya, penemuan hampir setiap detik ada penemuan di belahan dunia. Dan dunia tidak pernah tidur. Bahwa kita sekarang tidur, belahan dunia lain bekerja. Belahan dunia bekerja, kita pun tidur, dan begitu sebaliknya. Maka apa? Begitu Anda melihat perubahan pasti akan terjadi. Karena apa? Karena kita bisa bertahan karena kita selalu membuat sebuah perubahan. Terminologi yang sekarang adalah bertransformasi. Kalau Anda lihat adalah kata kunci adalah transformation. Corporate transformation menjadi kata kunci. Anda lihat BUMN, Anda lihat BUMD, Anda lihat private sector. Ya, Anda lihat seluruhnya adalah mereka bertransformasi. Kenapa? Kalau mereka tidak bertransformasi, mereka akan tergilas. Oke, yang kedua adalah bagaimana kita punya kemampuan mendengar. Kalau kita pengen merespon, kita melakukan validasi, kita pengen punya critical thinking, kita punya emotional maturity, ya kita punya validation dan sebagainya, kita harus punya kemampuan untuk mendengar. Jadi apa? Begitu informasi dengarkan, telaah. Ya, ini kalimatnya adalah bukan hearing, tapi listening, yaitu adalah mendengar, kemudian Anda proses, prefrontal cortex yang Anda menerima, kemudian amigdala Anda memproses, dan kemudian setelah itu adalah Anda baru memiliki suatu kesimpulan yang bagus. Jadi pastikan bahwa Allah memberikan kita, Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut, ya dikarenakan kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oke? Kemudian selanjutnya adalah multiple perspective literacy. Jadi teman-teman, sekarang ini kita harus bisa membuat kacamata kita luas. Informasi itu tidak boleh kita punya kacamata kuda. Fokus, bagus. Tapi begitu kita pengen dapat satu informasi, kita harus membuka wawasan kita. Kita kalau kerja di perbankan, tidak hanya belajar mengenai perbankan itu seperti apa. Kalau kita bekerja di perhotelan, tidak hanya melihat perhotelan itu seperti apa. Luaskan pandangan, luaskan cakrawala Anda untuk memandang, ya supaya apa? Supaya Anda semakin kaya. Kenapa? Multiple perspective literacy. Karena kalau kita lihat banyak sekali pada era pandemi ini, ya banyak sekali industri yang berubah bentuk, yang berbeda dengan core industrinya. Kita lihat Air Asia sampai bisnis Akika. Kita lihat sekarang Air Asia bisnis taksi online, ojek online. Kenapa? Ya karena sekarang nanti ke depannya kita bisa naik Air Asia setiap hari. Kenapa? Ya karena multiple perspective literacy. Kenapa Air Asia itu bisa bisnis Akika?
Kenapa Thai Airlines bisa bisnis gorengan gitu ya, karena mereka bankrupt. Dan kita lihat apa? Ya karena untuk bertahan. Tapi kenapa mereka tap in ke bisnis itu? Ya karena mereka memiliki multiple perspective literacy, dan kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya mereka bisa mendapatkan keuntungan. BlackBerry, mereka bilang market leader, setelah itu mereka gone, dan sekarang mereka belum bangkit-bangkit lagi. Ya, bayangkan saja, itu yang kalau kita terlambat, kalau kita memperluas cakrawala kita. Kemudian setelah itu apa? Humility. Nah, ini penting teman-teman. Saya sangat yakin teman-teman di sini yang pintar banyak, yang cerdas banyak sekali. Tapi yang humble, nah itu dia tuh. Perpaduan antara cerdas dan humble itu yang diinginkan oleh industri. Jadi yang diinginkan oleh industri juga humility. Adalah orang yang punya values, orang yang punya nilai, orang yang punya nilai dan memegang teguh nilainya itu. Dan saya sangat yakin salah satu nilainya tersebut adalah integritas. Ya, kenapa? Karena integritas itu akan kita bawa sampai nanti. Begitu tercoreng satu integritas kita, maka kita akan menghancurkan masa depan kita. Itu yang kalau kita bicara di SMART. Dan setelah itu apa teman-teman? Belajarlah tanpa henti. Ya, karena apa? Perubahan makin luar biasa, kita harus memperluas multiple perspektif kita, maka apa? Harus kita respon dengan cognitive readiness. Secara mental kita, secara skill kita, secara knowledge, ya, secara kemampuan kita, motivasi kita, itu harus apa? Harus terus diasah. Harus terus disiapkan untuk kita siap dengan perubahan yang kita nggak tahu. Maka Anda punya gelar S1 belum cukup, Anda nanti ada professional certification. Anda pun sudah punya S3 dan sebagainya, itu belum cukup. Belum cukup. Kenapa? Karena dunia berubah. Anda harus membaca jurnal-jurnal dan sebagainya, ya sehingga teman-teman bisa terus keep up ya dengan situasi yang ada. Dan itu yang kita harus pastikan. Dan karena perusahaan terus berubah, perusahaan terus bertransformasi, maka cognitive readiness menjadi satu kata kunci yang harus dimiliki oleh setiap stafnya. Nah, makanya teman-teman, kalau Anda lihat apa? Perusahaan banyak berlomba-lomba untuk apa? Mengenhance skill karyawannya, mengakselerate skill karyawannya. Supaya apa? Supaya mereka secara kognitif mereka siap. Kenapa? Karena kompetensi dari situ, dan insya Allah kompetensi akan berbanding lurus dengan kinerjanya. Nah, setelah kita belajar bagaimana smart skill tadi, maka kita akan coba masuk ke soft skills. Apapun jurusan Anda, ini yang diharapkan industri sekarang. Tidak hanya industri perbankan, ya tidak hanya industri perbankan syariah, seluruh industri membutuhkan ini. Yaitu yang pertama apa? Optimization. Bagaimana Anda punya optimalisasi? Anda punya attitude untuk bagaimana kita mengoptimalkan. Kita mendesain itu mudah, kita membuat sistem itu mudah, tapi bagaimana ya kita mengoptimalkan yang ada itu menjadi penting. Kenapa? Pada saat pandemi ini, maka membuat yang namanya perusahaan itu akan mengalami sedikit koreksi dari pendapatannya, keuntungannya, profitnya dan sebagainya. Maka ke depan perusahaan-perusahaan yang terkoreksi dengan apa yang mereka sudah forecastkan di tahun 2020, 2021, bahkan 2022, maka mereka akan merespon secara lebih moderate. Bagaimana? Yaitu apa? Anda harus coba lihat, begitu Anda nanti bekerja, Anda harus punya attitude apa? Apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut, saya bisa optimalkan, saya akan redesign, saya akan lakukan reproses, sehingga inisiatif saya adalah tidak padat modal, tapi betul-betul adalah apa yang sudah dimiliki, kemudian saya optimalkan. Anda coba lihat dulu, jangan sampai proposal Anda adalah, oh saya bisa buat ini Pak, dan tapi ini investasinya. Nah, coba bisa bandingkan secara lebih terbalik daripada itu, yaitu apa? Pak, kita akan bisa buat ini dengan sistem yang ada. Nah, itu yang teman-teman harus miliki. Berikutnya adalah science based. Teman-teman, dalam membuat sebuah keputusan, kita harus memiliki kemampuan science based. Regardless Anda ilmu sosial, humaniora dan sebagainya, Anda harus betul-betul memiliki science based approach atau management. Bagaimana dalam membuat satu keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan ini banyak. Kalau Anda teman-teman lihat suka sport, ada namanya sport science.
Ada yang namanya adalah sport science yang mereka bisa mengukur dari sini potensinya bisa mencetak gol lebih tinggi. Kalau penjaga gawang bisa melihat bagaimana sebenarnya penendang si X, kalau si X ini nendangnya lebih banyak ke kanan atau ke kiri, itu adalah membuat teknik probabilitas dan ke arah mana ya dan sebagainya pada menit keberapa. Nah, itu adalah semuanya menggunakan data. Jadi kalau kita ngomong adalah science base itu adalah berdasarkan dua, yaitu apa? Kualitatif dan kuantitatif. Pastikan bahwa teman-teman di sini dalam berpikir, dalam menuangkan sebuah formula yang teman-teman lakukan harus berdasarkan dari dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Managerial economics, teman-teman. Setiap tindakan Anda harus berujung kepada profit. Berujung ada untungnya enggak? Ya, tentu saja secara metode ya kita akan bisa banyak baca literatur, tapi pastikan apapun ide yang Anda munculkan adalah apa untungnya terhadap sebuah institusi tempat Anda bekerja. Dan Anda harus bisa kuantifikasi apa keuntungan tersebut dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk economics. Yaitu apa? Yaitu adalah bagaimana sebenarnya ya kita bisa menyelesaikan permasalahan bisnis itu, baik itu adalah meningkatkan profit atau mereduksi atau mereduce daripada pengeluaran sehingga kita bisa lakukan efisiensi. Ujungnya apa? Kita akan bisa menyelesaikan secara praktikal. Ya, praktikal datangnya dari mana? Dari teori. Teori Anda belajar dari mana? Dari kampus. Begitu Anda lihat praktikalnya, Anda bisa membuat keuntungan untuk si perusahaan tersebut. Analytical reasoning. Jadi teman-teman di sini adalah kita membutuhkan juga adalah analytical reasoning. Kita membutuhkan adalah daya analisa. Bagaimana kita bisa melihat ya punya kemampuan melihat informasi itu dan kemudian kita membuatkan pattern-nya. Maka dulu waktu saya kuliah tentu saja kita akan membuat satu forecast. Kenapa forecast itu kita akan bisa lihat pattern. Pattern dari mana? Dari historical gitu ya. Ya, dan kemudian setelah itu adalah dari forecast masa depan dengan kita lakukan beberapa analisa. Nah, ini teman-teman adalah coba bayangkan bahwa teman-teman harus memiliki analytical reasoning yang bagus untuk menciptakan satu pattern. Karena bisnis pattern. Bisnis itu ada pattern-nya. Ya, kalau kuartal 1 gimana, kuartal 2 seperti apa, kuartal 3 seperti apa, kuartal 4 seperti apa. Anda lihat usaha yang sejenis lakukan benchmarking. Loh, kenapa dia anti pattern ya? Apa yang dilakukan di sana bagus dan coba adaptasi. Dan kemudian itu adalah merupakan analytical reasoning. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu lakukan keputusan ini? Ya karena ada dasarnya. Setelah saya lakukan benchmark, Pak. Setelah saya lakukan optimalisasi di dalam, Pak, maka keputusannya ini. Nah, itu yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian setelah itu adalah digital literacy. Kita tidak bisa lagi tidak hidup dengan digital. Sekarang kita tahu bahwa kita masuk 4.0. Ya, ada yang orang bilang Indonesia itu baru 3.5. Baru kita masuk 4.0 saja, dunia sudah berpikir untuk 5.0. Ya, atau 6.0. Kita baru berpikir untuk memastikan seluruhnya 4G, ada 5G udah datang. 5G udah datang, membuat 6G pun udah diproduksi dan seterusnya. Maka kita harus menjadi orang yang betul-betul punya digital literacy. At least pertama kali adalah mindset, teman-teman. Bukan bagaimana Anda memastikan Anda punya kemampuan teknikal secara digital, tapi Anda harus pastikan bahwa Anda punya mindset digital terlebih dahulu. Setelah itu Anda baru bisa membuat satu inisiatif, satu inovatif dengan imajinasi digital Anda. Nah, ini yang tentu saja akan menjadi satu value proposition yang berbeda. Kita tahulah bank-bank, kalau Anda lihat salah satu yang harus saya akui adalah Bank Aladin. Bagus sekali dalam bagaimana dia mengemas ya proposition mereka menjadi bank syariah yang berbasiskan digital. Ya, jadi digital literacy itu dimanapun. Anda lulusan sejarah pun harus bagaimana membuat manuskrip itu menjadi lebih digital. Sehingga apa? 100 tahun akan datang, manuskrip itu mungkin aja bisa usang, bisa punah, bisa rusak, ya karena dimakan zaman. Tapi begitu di-capture dalam digital, maka generasi ketiga, generasi keempat setelah kita pun masih bisa menikmati manuskrip itu. Ini sesuatu hal yang bagaimana dengan kekuatan digital. Dan tidak hanya itu, kita lihat semua digital itu tumbuh. Ya, machine learning. Bagaimana sebenarnya kita menguasai algoritma? Paling nggak kita tahu logiknya. Algoritma, kenapa? Tahun ke depan kita akan semakin otomasi. Nah, otomasi ini digunakan dalam machine learning. Machine learning itu dengan algoritma.
Algoritma itu diciptakan oleh manusia tentu saja. Kita maunya apa? Ya, kalau misalnya kita di bank yang mendapatkan pinjaman itu siapa? Nah, itu kalau dengan fintech itu udah menggunakan algoritma. Mereka kan bisa melihat cewek, cowok, rumah milik sendiri, ngontrak. Ya, kemudian setelah itu gaji berapa, ke berapa. Nah, itu semuanya udah punya scoring sehingga membuat keputusan itu semakin cepat. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang pinjaman itu keputusannya cuma misalnya 1 menit. Kenapa? Ya karena algoritmanya sudah berjalan. Nah, tentu saja kalau Anda bukan orang yang core yang ada di coding, maka apa yang Anda lakukan? Pertama, bisa saja nonton, saya belajar coding, bisa. Yang kedua adalah, bisa nggak saya dapat logiknya, Ton? Bisa. Ya, nah yang penting ada logiknya, Anda jadi desainernya, dan kemudian setelah itu ada orang yang mengcoding buat Anda. ABCD, yaitu apa? Artificial Intelligence, blockchain, cloud, big data, adalah menjadi enablers kita untuk lakukan digital transformation. Anda belajar, baca literatur manapun, teman-teman, tidak ada satu perusahaan pun yang tidak melakukan digital transformation. Seluruh perusahaan melakukan digitalisasi. Hampir seluruh perusahaan pun yang secara tradisional mereka memulainya, kemudian sekarang mereka lakukan digital transformation. Karena supaya apa? Supaya mereka makin efektif waktu mereka berbisnis. Tentu saja di sisi yang lain mereka bisa melakukan efisiensi waktu mereka berbisnis. Jadi, teman-teman, tolong banyak baca di dalam bagaimana sebuah organisasi melakukan digital transformation. Kemudian adalah data visualization, yaitu bagaimana sekarang adalah semakin visual. Orang semakin visual sekarang. Orang daripada mendengar, lebih baik adalah melihat. Maka YouTube itu betul-betul luar biasa penggunanya. YouTuber tajir. Ya, sekarang kita ngomong adalah orang bikin podcast dan sebagainya. Kenapa? Ya karena visualisasi. Nah, tentu saja di sini adalah apa yang kita sampaikan adalah bagaimana Anda memvisualisasikan data. Bagaimana Anda visualisasi itu adalah tidak hanya bagaimana Anda mempresentnya, tapi bagaimana juga PowerPoint Anda. Bagaimana Anda menggunakan highlight terhadap angka-angka, yaitu adalah data-data visualization. Sehingga apa? Clear. Kita ada di mana, gap-nya ada di mana, itu membuat sebuah data visualisasi dalam bentuk PowerPoint dan kemudian dikembangkan. Saya sangat yakin anak-anak sekarang PowerPoint-nya sangat luar biasa. Nah, sistem dynamic adalah apa, teman-teman? Sistem tidak kita baca mengenai sistem komputer dan sebagainya. Sistem adalah seluruhnya. Seluruh organ di dalam sebuah perusahaan adalah sistem. Kenapa dinamik? Ya karena perubahan. Yaitu bagaimana sebenarnya kita bereaksi terhadap apa? Terhadap perubahan. Bagaimana kita bereaksi terhadap sebuah kekalahan. Bagaimana kita bereaksi terhadap ketidakberhasilan. Bagaimana kita bereaksi? Yaitu apa? Sistem dynamic. Supaya apa? Begitu punya dinamika, walaupun itu jelek, tapi dia punya sistemnya itu adalah untuk bagaimana membuat itu lebih baik lagi. Nah, ini yang teman-teman harus bagaimana perubahan itu terus kita lakukan dalam sebuah organisasi. Dan ini harus Anda miliki, dinamikanya. Jangan sampai apa? Begitu kena masalah, setelah itu lama sekali untuk bangkit. Maka orang itu belum resilient. Ya, kalau kita lihat lagi, teman-teman, statistical thinking menjadi sangat penting. Yaitu apa? Kemampuan statistik. Kemampuan statistik itu basisnya adalah matematik. Tapi matematika dan statistik berbeda tentu saja. Matematika yang kita lihat adalah selalu adalah 1 tambah 1, ya pasti 2. Pasti dia absolut. Statistik tergantung bagaimana Anda melihat angle-nya, bagaimana Anda melihat perspektifnya. Nah, coba Anda lihat adalah ilmu statistik ini adalah melihat dari seluruh angle, sehingga Anda melihat satu permasalahan tersebut dari 360 derajat. Jadi membuat apa? Ya ini berdasarkan dari kemampuan statistik Anda yang terus teman-teman asah. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini apa yang harus Anda miliki dari 2 smart and sharp tadi. Saya titip ke teman-teman adalah Anda ya meniti karir Anda, gunakanlah konsep mountain. Apa itu konsep mountain? Anda seperti mendaki gunung. Anda perlu mengawali, Anda perlu motivasi. Ya, sekarang Anda perlu motivasi dari lingkungan terdekat, dari teman-teman dan sebagainya. Anda motivasi apa? Untuk naik gunung. Karena untuk naik gunung butuh motivasi. Kalau kita tidak punya motivasi, maka kita tidak naik. Kenapa? Karena akan capek masuk sampai ke puncak sana. Kan gitu ya, teman-teman. Nah, setelah kita naik itu, maka kita akan mengerti. Mengerti apa? Mengerti mengenai kelebihannya kita. Mengerti mengenai kekurangan kita. Mengerti apa yang harus kita asah lagi.
mengerti apa yang sudah kita miliki dengan baik. Setelah itu apa? Baru kita berubah, yaitu apa? Tailor. Kita merubah gaya, situasi dengan situasi yang ada, dengan kemampuan yang ada dan sebagainya, dengan plus minusnya kita. Baru setelah itu kita akan adapt. Adapt apa? Ya, kita akan beradaptasi dengan situasi kemampuan kita yang baru. Baru setelah kita beradaptasi dengan situasi, ya kemudian setelah itu kita udah punya kesiapan, kemudian setelah itu adalah kita bisa menanjak lagi untuk apa? Meningkatkan, yaitu increase. Meningkatkan apa? Meningkatkan kompetensi kita untuk bisa menaik ke atas. Begitu sampai puncak, kenapa saya bilang bukan finish di sini, tapi Anda bilang next phase. Kenapa? Karena Anda akan baru menapak ke puncak gunung pertama. Kenapa? Karena Anda akan menapak puncak gunung-gunung berikutnya. Serta selaras dengan peningkatan karir Anda. Jadi janganlah cepat berpuas diri untuk mencapai ya pada satu tempat, satu posisi dan sebagainya, tapi karena apa? Tantangan itu makin berat. Tantangan itu makin challenging, tapi nikmati itu. Kenapa? Mulai lagi memotivasi diri untuk naik gunung yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Kami di Bank Muamalat Indonesia memiliki peluang untuk teman-teman semuanya juga untuk berkontribusi terhadap perekonomian syariah dengan 10 smart skills, dengan 10 soft skills tadi, ya. Dan kita kasih gunungnya. Kenapa kita kasih gunungnya? Baru market share-nya Bank Syariah itu baru 6%. Kita masih ada 94%-nya lagi yang itu dikuasai oleh bank konvensional yang kita bisa menapak di sana. Maka kita punya program-program ya yang misalnya MODP, ya itu adalah untuk kita punya MT untuk generalis. Kita punya MAP adalah kita punya manajemen training juga untuk spesialis, baru digital bankers yang kemarin kita luncurkan. Insya Allah di tahun 2022 kita akan terus melakukan itu. Kita pun punya internship program. Dan terus terang, the beauty of our internship program adalah apa teman-teman? Bisa diakselerasi ke manajemen training kita. Kalau teman-teman magang, bagus, dapat wildcard di Bank Muamalat Indonesia, dan kemudian setelah itu begitu lulus, Anda bisa gunakan untuk memotong begitu banyak proses seleksi untuk proses-proses untuk program-program manajemen training kita. Nah, itu adalah the beauty of MIP kita yang juga mendukung yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sekali lagi teman-teman, kalau kita pengen keep in touch, terus saja ya tolong follow muamalat.hijrah.people ya untuk teman-teman dapat mengetahui apa saja yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia, apa saja peluang yang ada di Bank Muamalat Indonesia, bagaimana peluang internship yang ada di Bank Muamalat Indonesia, dan juga peluang bekerja di Bank Muamalat Indonesia, ya untuk beberapa posisi kita posting di sana. Jadi follow, saya yakin teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai produk, layanan, dan sebagainya, kita punya bank.muamalat ya untuk produk dan layanan kita. Kalau Anda ingin mendapatkan satu perspektif mengenai informasi, sertifikasi yang terbaru, pendidikan yang terbaru yang related dengan leadership, syariah, ya dan sebagainya, manajerial dan sebagainya, sales and service, Anda bisa follow juga muamalat_institute. Kalau kita mau berhubungan secara personal, ya saya cukup rajin nulis di LinkedIn, itu adalah LinkedIn saya Anton Hendrianto. Jadi Anda bisa follow, kemudian kita akan bisa bertukar pikiran di sana. Teman-teman, saya tutup dengan satu statement, yaitu apa? Thinking like an explorer. Ya, sorry ya di situ ada miss satu R gitu ya. Thinking like an explorer means having growth mindset. Jadi mindset Anda harus tumbuh terus. Jangan pernah berhenti mindset Anda untuk terus tumbuh. Realizing that where you now. Anda harus tahu Anda sekarang di mana. Kurangnya apa, bagusnya apa, Anda jujur terhadap diri sendiri. Isn't where you always be, you should see challenges. Bayangkan teman-teman, kalau Anda pengen mimpi sesuatu, Anda akan menemukan apa? Anda akan menemukan tantangan, Anda menemukan challenges, tapi juga challenges as opportunities. Jadi ternyata challenges itu, tantangan itu merupakan apa? Peluang. Untuk apa? Peluang untuk terus belajar dan membuat progres. Sebagai anak muda, teruslah belajar untuk membuat sebuah progres dan memberikan dampak terhadap diri sendiri, ya terhadap keluarga, terhadap negara, atau apapun yang Anda menjadi landasan Anda untuk menjadi seseorang yang lebih baik. So, let your passion
become your compass to achieve your success. Jadi gunakan passion Anda, teman-teman, untuk menjadi kompas Anda, petunjuk arah Anda akan kemana. Ya, karena saya sangat yakin orang yang passionate, dia akan menjadi orang yang sukses di bidangnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.